Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Nopandra dari kelas 11 Listrik 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya selama PKL 3 bulan di PT Haleora Power Area. Kali ini materi yang akan saya bawakan mengenai tentang KWH meter. KWH meter merupakan alat ukur khusus yang digunakan untuk mengukur daya listrik dari satuan melalui satuan jam. Jenis-jenis KWH meter berdasarkan pasanya ada dua. Yang pertama KWH meter 1 pasa dan yang kedua KWH meter 3 pasa. Komponennya meliputi kumparan tegangan, kumparan arus, piringan aluminium, serta magnet permanen. Jenis-jenis KWH meter yang pertama ada KWH meter analog. KWH meter analog merupakan salah satu KWH meter yang paling sering digunakan di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Cara kerja KWH meter analog sebenarnya cukup sederhana karena di dalam KWH meter analog sudah terdapat sebuah piringan aluminium non-magnetik yang akan selalu berputar sesuai dengan daya yang melewatinya. Yang kedua, KWH meter digital. KWH meter digital merupakan pengganti dari KWH meter analog. KWH meter digital memiliki layar LCD yang berfungsi untuk menghitung listrik yang dikonsumsi atau dipakai oleh peralatan listrik yang dihubungkan. Cara penghitung KWH meter digital jauh lebih efisien dibanding KWH meter analog karena KWH meter digital akan menghitung seluruh satuan unit listrik yang digunakan. Yang ketiga, smart meter atau orang Indonesia lebih mengenalnya dengan KWH meter pulsa token. KWH meter smart meter sekilas terlihat mirip dengan KWH meter digital. Namun smart meter Namun smart meter memiliki kelebihan, yaitu tidak hanya mampu menghitung seperti biasa seperti KWH meter analog maupun KWH meter digital, tapi KWH meter smart meter ini mampu dihubungkan juga dengan internet. Materi yang kedua mengenai tentang charter atau catat meter. Charter merupakan jasa kerjaan yang dilakukan oleh para pegawai PLN khususnya mandil yang digunakan untuk pencatatan atau juga untuk pendokumentasian serta untuk pencatatan stand meter dan laporan untuk ke pihak kantor. Beberapa pekerjaan yang sering saya lakukan di perusahaan, yang pertama adalah penagihan tunggakan listrik. Penagihan tunggakan listrik, alat dan bahan yang digunakannya adalah aplikasi handphone dan juga aplikasi khusus P3 UID. Cara pengerjaan yang pertama, kita harus mencari alamat konsumen berdasarkan gardu dan juga tiang. Yang kedua, jika sudah ditemukan rumah konsumen, buka aplikasi P3 UID. Setelah itu cari nometer atau ID pelanggan yang sudah tertera pada KWH meter. Jika sudah, beri segel pada KWH meter, lalu fotokan untuk laporan ke pihak kantor. Jika sudah dipoto, berikan struk tunggakan listrik, lalu biar tunggu hingga konsumen membayar. Jika konsumen sudah membayar, lepas kembali segel, lalu cari rumah selanjutnya. Yang kedua, pekerjaan yang sering saya lakukan adalah charter atau jasa catat meter. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, aplikasi alat dan bahan yang saya gunakan adalah handphone dan juga aplikasi ACMT, aplikasi catat meter terpadu. Cara pengerjaannya hampir mirip dengan penagihan tunggakan listrik. Seperti yang pertama, mencari rumah konsumen berdasarkan gardu dan juga tiang. Setelah ditemukan, buka aplikasi ACMT, pilih menu pasca bayar, setelah itu lakukan pengontrolan.
Yang pertama, foto stand KWH meter, lalu tuliskan pada submenu yang tertera. Setelah itu, normalkan semua pilihan yang ada dan juga kirim bukti foto. Setelah itu kirim pada pilihan yang tertera. Hapus jika ada kesalahan angka atau apa, kosongkan saja. Yang ketiga adalah pengontrolan app KWH token. Sebenarnya pekerjaan ini adalah pekerjaan baru yang baru diterapkan di perusahaan saya. Karena awalnya tuh KWH token tuh niatnya tidak ingin ada pengontrolan lagi. Namun karena banyak kasus yang beredar, jadi dilakukan pengontrolan. Cara pengontrolan, cara pengerjaannya hampir sama dengan jasa catat meter. Kita memerlukan handphone dan juga aplikasi ACMT. Yang pertama, mencari rumah alamat konsumen berdasarkan gardu dan tiang. Jika sudah ditemukan, buka aplikasi ACMT, masukkan ID atau nomor meter yang tertera. Namun bedanya pada pengontrolan app KWH token dan juga catat meter biasa, pada app KWH token ini kita masukkannya pada menu prabayar. Setelah itu masuk foto sisa pulsa yang tertera, lalu masukkan pada submenu. Yang kedua, masukkan kode 41 lalu tekan enter. Setelah itu fotokan dan juga masukkan pada submenu yang tertera. Setelah itu masukkan kode 44. Setelah difotokan lalu masukkan kembali kepada submenu yang tertera. Setelah itu masukkan kode 39 lalu masukkan pada submenu yang tertera. Setelah itu masukkan kode 05, masukkan kode 05, langsung masukkan pada submenu yang tertera. Setelah 05 masukkan kode 07, lalu masukkan pada submenu yang tertera. Setelah kode 07 masukkan kode 38 lalu masukkan pada submenu yang tertera. Jika sudah, sesuaikan pilihan sesuai dengan KWH yang diperiksa. Apabila ada kerusakan atau kesalahan pada KWH, masukkan pada submenu yang tertera. Jika sudah, jika ada tambahan foto rumah, masukkan foto rumah. Jika tidak ada, langsung dikirim. Sekian materi saya. Oke ya. Baik. Dari apa yang Denny sampaikan gitu ya. Terus Bapak sudah cek gitu ya Bapak sudah cek di laporannya gitu ya. Pasti Denny ngapalin ya. Ngapalin. Karena apa yang Denny sampaikan itu sama persis sama yang ada di buku gitu ya, atau di laporannya gitu. Jadi persis sekali gitu ya, dari tata bahasa dan lain sebagainya. Menurut Bapak overall bagus gitu ya untuk laporannya gitu ya. Hanya saja kurang. Bapak dari tadi nyari foto Denny nggak ada di sana. Ketika Denny berkegiatan itu nggak ada. Kenapa nggak ada fotonya? Kenapa nggak ada fotonya tuh? Karena kehapus setelah Denny menyelesaikan PKL. Denny langsung hapus foto pas kerja. Nah, Denny kira tuh gak bakal kepake lagi di laporan. Ya itu kan sebetulnya kan udah dijelaskan sebetulnya dari awal sebelum kalian PKL, foto itu simpan dulu, siapa tahu dipakai kalaupun misalkan memorinya takut habis atau apa ya, coba sekarang gunakan gitu ya media daring atau web gitu ya yang bisa menyimpan data kamu, supaya data kamu itu gak penuh di handphone tapi kamu bisa akses data kamu yang lalu gitu. Nah itu misalkan pakai Google Drive dan sebagainya, itu ya coba gunakan lah ya gitu ya, daripada ini gitu kan malah fotonya cewek itu kan ada di sana PLN ya di sana. Siapa tuh kan gelis, jadi ini jadi gelis gitu kan coba kan gitu. Oke, nah, seperti itu. Nah catat meter itu menggunakan aplikasi apa sekarang? Menggunakan aplikasi ACMT. ACMT itu untuk charternya gitu, tapi untuk penagihan pakai P3 UID. Oke. Nah bedanya ACMT dengan PLN Mobile apa?
ACMT dan PLN Mobile. Jika ACMT itu emang dikhususin untuk para pegawai doang. Ya. Kalau PLN Mobile kan bisa di-download semua kalangan, kayak pelanggan juga bisa download. Kalau ACMT itu emang dikhususin buat para pegawai dan pengguna khusus aja. Jadi para pelanggan tuh nggak dibolehin buat download aplikasi itu. Oke. Oke, jadi itu dikhususkan untuk para pelanggan gitu kan. Nah, pelanggan itu PLN Mobile, kalau untuk kalau pegawai pakai ACMT. Oke. Nah, kalau seperti itu, misalkan kalau kita pegawai ini, misalkan udah charter di rumah A misalkan ya. Nah, yang pemilik rumah misalkan punya PLN Mobile, boleh nggak pemilik rumah itu catat meter juga menggunakan PLN Mobile? Oh, sebenarnya boleh-boleh aja. Kalau emang kan biasanya tuh pegawai itu nggak bisa langsung ke rumah itu. Biasanya tuh harus ke rumah ini dulu yang lebih dekat. Misalkan rumah ini tuh jauh. Nah, si pelanggan tuh punya aplikasi PLN Mobile. Nah, bisa melakukan jasa catat meter mandiri menggunakan aplikasi PLN Mobile. Oke. Nah, kalau misalkan si pelanggan itu catat meter lah sendiri gitu kan. Ada gak datanya di perusahaan misalkan bahwa si pelanggan itu sudah melakukan charter, supaya pegawai yang charter itu enggak ke rumah yang sudah dicater mandiri gitu? Biasanya ada langsung, misalnya sudah langsung catat meter mandiri. Oke. Setelah dikirim langsung muncul datanya tuh di pihak monitoring, langsung diberitahu pada para pegawai jika rumah ini telah melakukan catat meter mandiri. Oke ya. Oke ya, gitu. Bagus gitu. Nah, untuk ini melakukan penagihan juga ya? Penagihan. Ada apa ya, ketika penagihan ada misalkan ada kendala atau gimana, sering dimarahin atau gimana? Oh, kendalanya mah ya itu susah buat ditagih. Kadang ya orangnya nggak ada atau lagi kerja. Terus harus nunggu dulu, terus nunggunya tuh kadang lama. Terus habis itu atau enggak orangnya tuh gak mau dibayar, gak mau bayar. Terus terpaksa harus melakukan pemutusan. Oh, pemutusan. Oleh siapa dilakukan pemutusannya? Oleh pegawai khusus. Oleh pegawai. Oke. Yang diputus apanya? Yang diputus tuh kabel dari PLN. Oh, kabel dari PLN. Tapi untuk KWH meternya tetap ada. Tetap ada gitu. Oke. Sebenarnya tergantung nunggaknya berapa sih. Setahu Den itu kalau nunggaknya masih 1 bulan tuh cuman dimatiin MCB-nya, lalu dikasih segel. Itu kalau 1 bulan. Kalau udah masuk 2 bulan baru diputus. Baru diputus ini kabel dari PLN-nya. Nah, kalau udah lebih dari 2 bulan baru diambil KWH-nya dan dihapus data dari PLN. Oke. Nah, untuk penagihan juga nih, apakah yang Denny lakukan selama PKL itu hanya ke rumah-rumah saja, atau pernah nggak misalkan melakukan penagihan ke perusahaan, ke industri, mikroindustri dan lain sebagainya? Kalau Denny sih sebenarnya belum pernah sampai ke industri gitu, cuman kayak ke rumah-rumah doang. Tapi dengar-dengar emang ada juga ke industri, kemarin ke toko elektrikal, ke Bank Mandiri juga ada. Oh gitu. Ya. Tapi kalau Denny nggak ada, cuma area kerjanya di mana, Denny? Di Soreang sampai nih apa? Itu teh Soreang ke sana teh. Apa, Ciwidey? Bukan sebelum Cangkuang. Daerah Cangkuang. Soreang ke sini. Nah, Soreang ke sini. Soreang ke sini, kalau ke sana Ciwidey gitu. Soreang ke sini. Cangkuang, cuman di daerah Cangkuang aja. Nah, tapi berarti Denny itu berkelompok ya PKL itu sama Denny, kemarin tuh bertiga sama Wildan Satria. Oh, Wildan Satria. Ya, kalau sama Irfan, Rival sama Dendi itu kadang beda perusahaan. Kadang mereka ikut ke dinas ini unit darurat. Oh, unit darurat. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau unit darurat tuh lebih ke arah penanganan, misalnya ada kabel putus atau ada kabel yang ada pohon yang ngehalangin jalur kabel, nah baru panggil unit darurat. Kalau manbil tuh lebih ke arah langsung berhubungan sama konsumen. Bagian berhubungan sama konsumen langsung. Nah, tapi pernah nggak ada konsumen yang misalkan nanyain, Pak tolong instalasi listrik di rumah saya, ada nggak? Ada. Banyak juga yang nyuruh ke manbil gitu. Emang biasanya tuh selain kerjanya tuh nagih penagihan gitu,
kadang juga disuruh buat ini proyekan instalasi. Nah, ini pernah instalasi? Belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah karena dan itu PKL-nya sama pegawai baru, jadi masih kerjanya tuh yang umum-umum. Oh gitu. Oke. Baik, mungkin itu dari Bapak. Silakan selanjutnya dari Pak Gunadi. Ada pertanyaan? Baik, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tolong jelaskan bagaimana cara membaca KWH meter analog dan KWH meter digital. Boleh digambarkan KWH-nya, biar lebih jelas cara membacanya seperti apa. Cara membaca KWH meter dimulai dari KWH meter analog. Yang pertama di sini tuh kan ada stand angka. Stand angka misalkan 212. Nah, yang kita baca tuh angka stand ini dipoto lalu dimasukkan pada data. Nah, Maaf, tolong gambarkan secara real. Angkanya kan kalau di KWH itu nggak mungkin cuma 3 angka kan? Iya. Ya, tolong gambarkan secara real KWH-nya. Ini kumpar. Untuk menghitungnya tuh yang diambilnya tuh cuman 4 angka di depan doang. Kalau biasanya angka di belakangnya tuh kayak dikasih warna khusus, warna merah bagian ininya tuh. Nah, ini tuh gak dihitung. Yang dihitungnya tuh yang diambilnya tuh cuman 1809-nya. Dipoto, setelah dipoto dimasukkan pada data yang tertera di aplikasi ACMT. Tuh KWH meter digital, KWH meter digital analog sama digital. Iya. Sebenarnya sama-sama aja, cuman beda KWH-nya doang. Untuk pengukurannya masih sama-sama aja. Cuman bedanya kalau KWH meter digital tuh lebih spesifik angkanya tuh. Nggak ada kayak gini nih, nggak ada yang 21 ini. Langsung benar-benar total semua unit yang dipakai, yang terhubung ke listrik. Jadi ini segini semuanya tuh. Baik. Gimana cara membaca angka tersebut yang KWH analog? Ya, analog tuh kayak biasanya tuh muncul beberapa angka dan kita Ya, tuh, itu kan udah ada angkanya tuh kan di yang analog itu. Itu gimana bacanya itu? Berapa itu berapa? Artinya itu berapa? ini tuh segini itu berarti Yang analog, yang analog. Oh, yang analog. Ya, berapa itu artinya itu? Berarti KWH yang digunakannya tuh udah sampai 1809 KWH. 809. Ya. Kalau kita ingin tahu bayarnya bulan ini gimana? Biasanya tuh diberi struktur ini Tanpa ada struk. Misalkan kita ingin mandiri, ingin tahu harga sekarang kita bayar berapa nih? Bulan ini kita bayar berapa nih? Gimana itu cara bacanya itu? Oh, cara baca langsung dari sini? Iya, gimana itu cara bacanya? Harus ada gimana datanya itu? Mungkin harus ada data dulu. Betul tidak? Gimana itu cara mencari datanya? Dari datanya sebenarnya tuh Tanpa aplikasi ini secara manual. manual, jadi dihitung. Iya, dihitung manual. Gimana itu? Tuh, jadi misalkan Ya. si harga 1 KWH-nya tuh dikasih harga 1.400 dari PLN. Ya. Terus kita tuh mau kira-kira bayar 1 bulan tuh berapa? Nah, Yang 1.400 itu yang berapa dayanya? yang biasanya tuh yang daya 400 sampai 900. Oke, tulis di belakangnya. Daya 100 sampai 900. Apa 400 sampai 900 apa? Volt ampere. Oke. Lanjut. Nah, jika satu harga KWH-nya tuh Rp1.400 dan misalkan daya listrik yang digunakannya tuh 400 VA, jadi kita tinggal hitung aja
1400 dikali 400. Nah, terus boleh potret? Boleh, silakan. Jadi kira-kira 1 bulannya tuh harga yang harus kita bayar tuh kira-kira kurang lebih 56.000 rupiah. 56.000 rupiah. Dari 1 bulan pemakaian. Baik. Itu kan misalkan ada sebuah rumah yang overdaya. Daya. Mungkin nggak? Misalkan ada rumah 440 watt ya, sebuah rumah yang dayanya 440 watt. Berapa daya maksimal per harinya? Konsumsi daya maksimal per harinya berapa? Daya per harinya harusnya sih nggak lebih dari 440, karena kalau lebih dari 450 tuh biasanya tuh langsung kejadian trip dan langsung mati listriknya karena nggak kuat. Bukan itu maksud saya. Gini kan, daya rumah itu 440 watt. Betul? Per apa? Per 1 kWh. Per apa? Per hari, per apa? Per rumah. Hah? Daya rumah berapa? Yang 2 ampere. 440 apa? 440 volt ampere. Volt ampere ya. Satuannya apa? Satuannya watt. Watt. Kalau watt itu hitungannya dalam satuan apa? Satuan waktunya apa? Jam. Mungkin nggak sebuah rumah itu melebihi dari 400 watt per hari? Nggak mungkin sih, harus mungkin. Tadi kan 400 watt itu apa? Volt ampere. Volt ampernya apa satuan waktunya? Jam. Kalau 1 jam itu berapa maksimalnya, berarti 1 jam? Maksimalnya 5. Yang 2 ampere maksimalnya berapa dayanya? 450 watt. Betul. Kalau dalam sehari berapa? Coba hitung. 440 watt kali 24. Nah, 15 17. Jadi 10.560. Nah, itu artinya itu daya per hari maksimalnya. Oh iya. Betul? Betul ya? Jadi 400 watt itu bukan per hari, tapi merupakan per jam. Ya. Ilmu baru ya. Insya Allah. Baik. Cukup sekian dari saya. Mungkin Peri ada tambahan? Sedikit satu lagi pertanyaan, dan ketika di sana diajarin nggak tentang kode-kode yang ada pada token pada KWH yang jenisnya token, misalkan kan di situ ada tombol ya 1 9 bintang pagar lah gitu kan. Nah, diajarin nggak misalkan ada kode khusus untuk ngecek misalkan kondisi listriknya seperti apa, data-data yang lainnya dari sana nggak diajarin nggak? Diajarin enggak sih sebenarnya, cuman yang Denny tahu tuh kodenya tuh kayak 41 untuk mengetahui ampere kalau nggak salah. 41 ampere. Ya. Coba tuliskan di sana.
Mengetahui ampere. Terus apalagi? Sama satu lagi itu 38. 38. Untuk ngecek apa? 38. Mengetahui nih, mengetahui Harusnya bisa ya, misalkan cek tegangan, cek penggunaan arus, kemudian daya, mungkin bisa harusnya sih. Tapi harusnya bisa, tapi nggak diajarin, nggak dikasih tahu. oh, nggak dikasih tahu. Man disuruh kayak pakai handphone aja. Yang langsung ke KWH-nya tuh langsung pegawai. Oh gitu. Ya. Berusaha. Oke. Ini buat mengetahui. Bapak minta. Nah, kalau kamu tahu Bapak minta gitu, supaya Bapak bisa out-track atrik. Kalau yang meter yang ada di rumah gitu. Tiga delapan itu untuk mengetahui berapa kali kita isi pulsa. Oh gitu. Oke. Kayak gitu aja dari Bapak. Kalau tidak ada tambahan silakan oleh Dewi ditutup. Oh ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucap kata. Semoga tidak diremed, dan ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi